Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Sri Rahayu, NIM G7012117 dari program studi S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sadulaku. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamik dari suatu obat. Nah, yang kita tahu, asam folat merupakan jenis vitamin B yang biasanya ditemukan dalam beberapa makanan seperti pada kacang kering, kacang polong, lentik, jeruk, produk gandum, hati, asparagus, bit, brokoli, kecambah, bayam, ataupun pada makanan lain. Nah, asam folat juga dapat membantu tubuh untuk memproduksi dan memelihara sel-sel baru dan juga membantu mencegah perubahan DNA yang dapat menyebabkan kanker. Sebagai obat, asam folat juga digunakan untuk mengobati defisiensi asam folat dan beberapa jenis anemia atau kekurangan sel-sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Nah, adapun beberapa dari manfaat asam folat yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menurunkan gejala depresi, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan tubuh, serta dapat mencegah gangguan kehamilan. Nah, bagi ibu hamil, asam folat ini sangat penting karena ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan nutrisinya. Salah satunya kebutuhan asam folat. Asam folat sangat penting untuk ibu hamil, baik dikonsumsi sebelum dan selama proses kehamilan karena dapat membantu ibu hamil untuk mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Nah, apa sih farmasetika itu? Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara penyediaan obat, meliputi cara perhitungan dosis, preformulasi, peracikan, serta pembuatan sediaan obat menjadi bentuk sediaan yang nyaman, efektif, serta aman yang dapat didistribusikan kepada masyarakat. Nah, dikutip dari Farmakope Indonesia edisi 6 pada tahun 2020, asam folat mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 102% yang terhitung terhadap zat anhidrat. Asam folat memiliki pemerian sebruk hablur kuning, kuning kecoklatan hingga jingga kekuningan dan tidak memiliki bau. Asam folat juga sangat sukar larut terhadap air, tetapi asam folat cepat larut atau segera larut dalam alkali hidroksida dan alkali karbonat encer. Asam folat juga tidak dapat larut pada etanol, aseton, kloroform, dan eter. Nah, adapun stabilitas dari asam folat kristalin dia relatif lebih stabil pada keadaan basa dibanding pada keadaan asam. Nah, asam folat dapat menjadi hangus atau gelap pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. pH suspensi 1 gram asam folat dalam 10 ml air itu sekitar 4 hingga 4,8. Sedangkan asam folat yang dibuat dengan natrium bikarbonat memiliki pH sekitar 6,5 hingga 6,8. Nah, selanjutnya ada farmakokinetik. Apa sih farmakokinetik itu? Farmakokinetik adalah istilah yang menggambarkan 4 tahap dalam tubuh yang mana meliputi penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau biasanya disebut dengan ATME. Nah, asam folat diserap dengan baik dari saluran pencernaan terutama dari duodenum dan jejunum. Asam folat sintetis hampir 100% tersedia secara hayati setelah pemberian oral pada individu yang berpuasa. Asam folat dalam makanan sekitar 50% tersedia secara hayati. Asam folat sintetis tersedia secara hayati 85 hingga 100% setelah pemberian oral dengan makanan. Kemudian, asam folat dengan cepat diangkut ke jaringan setelah penyerapan di usus. Protein plasma tertentu berikatan dengan turunan folat tetapi afinitasnya lebih besar dengan analog yang tidak termetilasi. Peran protein pengikat plasma dalam homeostasis folat masih kurang dipahami. Asam folat juga didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh termasuk melewati sistem saraf pusat
dan disimpan di hati. Nah, asam folat disimpan di hati karena hati berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama folat. Ini juga secara aktif terkonsentrasi di cairan cerebrospinal. Nah, asam folat kemudian diekskresi melalui urin. Folat yang melebihi kebutuhan tubuh dieliminasi dalam bentuk tidak berubah melalui urin. Folat juga dapat diekskresikan melalui ASI. Asam folat dapat dihilangkan dengan hemodialisis. Nah, setelah proses farmakokinetik dari asam folat, ada juga proses farmakodinamik. Nah, apa sih farmakodinamik itu? Farmakodinamik mengacu pada efek obat dalam tubuh dan mekanisme kerjanya. Saat obat bergerak melalui aliran darah, obat menunjukkan afinitas unik terhadap situs reseptor obat, yang berarti seberapa kuat obat tersebut berikatan dengan reseptor tersebut. Obat dan tempat reseptor tersebut menciptakan sistem gembok dan kunci yang mempengaruhi cara kerja obat dan keberadaan obat dalam aliran darah setelah obat diberikan. Biasanya, konsep ini disebut dengan bioavailabilitas obat. Asam folat adalah vitamin B kompleks yang larut dalam air yang ditemukan dalam makanan seperti pada hati, ragi, dan sayur-sayuran yang berdaun hijau. Asam folat juga dikenal sebagai folat atau vitamin B. Asam folat merupakan kofaktor penting untuk enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Terlebih khususnya, asam folat dibutuhkan oleh tubuh untuk mensintesis purin, pirimidin, dan metionin sebelum dimasukkan ke dalam DNA atau protein. Asam folat merupakan prekursor asam tetrahidrofolik yang terlibat sebagai kofaktor reaksi transformasi dalam biosintesis purin dan timidilat asam nukleat. Gangguan sintesis timidilat pada pasien dengan defisiensi asam folat dapat diperkirakan menyebabkan gangguan sintesis DNA yang menyebabkan pembentukan megaloblast dan anemia megaloblastik dan makrositik. Asam folat sangat penting selama fase pembelahan sel yang cepat seperti pada masa bayi, kehamilan, dan eritropoiesis, dan berperan sebagai faktor penting dan faktor pelindung dalam perkembangan kanker. Karena manusia tidak dapat mensintesis asam folat secara endogen, diet dan suplementasi diperlukan untuk mencegah defisiensi asam folat. Agar dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh, asam folat terlebih dahulu harus direduksi oleh enzim dihidrofolat reduktase menjadi kofaktor dihidrofolat dan tetrahidrofolat. Jalur ini sangat penting yang diperlukan untuk sintesis asam nukleat dan asam amino de novo. Secara umum, kadar asam folat di bawah 5 mili itu menunjukkan defisiensi asam folat, dan kadar asam folat di bawah 2 mili itu menunjukkan anemia megaloblastik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika dari asam folat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.